Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Setelah menikah, episode terakhir, Rindu Mama. Iya, kan dulu Dio nakal, nggak mau mandi. Padahal Mome udah manggil-manggil. Perkataan Dio terputus. Dia mencoba merangkai kata. Manggil tapi Dio pura-pura gak dengar. Dio lari-lari terus. Terus Dio cubit sampai merah menangis Dionya. Aku tertawa mendengar ucapan Dio, apalagi mimik wajahnya yang sangat polos dan lucu itu. Aku membelai rambut hitam legamnya sambil mengamati mata hitam bulatnya. Aku mencium pipi Dio sebelum memutuskan untuk melangkah ke kamar mandi. Ketika aku selesai mandi pagi, aku sudah tidak melihat lagi keberadaan Dio di ranjangku. Mungkin anak kecil itu sudah pergi keluar. Ketika aku memegang gegang pintu kamarku, rasanya ragu. Aku takut bertemu dengan Mama karena insiden tadi malam. Aku mundur ke belakang, lalu menghampiri pintu kamarku lagi. Kemudian bergerak ke belakang lagi, bimbang dengan apa yang harus aku lakukan. Akhirnya aku membuka pintu kamarku, sedikit mengintip keadaan di luar. Ruang tamu masih tampak sepi, hanya terlihat Dio yang sibuk bermain dengan tabnya di sofa ruang tamu. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya aku melangkahkan kakiku keluar dari kamarku. Mau bagaimana lagi, tidak mungkin aku berdiam diri di kamarku sampai malam kan? Mataku masih melirik ke kanan ke kiri, serta melangkah dengan gerakan pelan. Mama sama tante di mana ya? Tanyaku ke Dio. Dio hanya menggeleng dan mengatakan tidak tahu. Lalu aku melangkah ke arah dapur. Di dapur juga tidak ada orang. Aku lebih memilih ke tempat ruang makan. Ternyata terdapat makanan di meja makan. Mungkin Tante Riri yang memasaknya. Aku duduk. Tanganku terulur mengambil makanan dan lauk. Aku mulai menikmati hidangan tersebut. Masakan Tante enak juga. Tidak terlalu buruk walaupun rasanya agak hambar. Ada makanan saja aku sudah sangat bersyukur. Ketika aku sedang menikmati makananku, Tante Riri datang dan langsung duduk di kursi depanku. Tante tidak mengatakan apapun, melainkan hanya tersenyum kepadaku. Entah mengapa rasanya sangat canggung. Enak? Tanya Tante Riri kepadaku. Aku hanya mengangguk pelan tanpa berani menatap Tante. Setelah itu keadaan sunyi. Tante Riri tidak mengatakan apapun lagi. Aku mulai mempercepat gerakan mengunyahku. Khawatir jika sebentar lagi Mama juga ikut bergabung dan makan. Lebih baik aku menghindari bertatap muka dengan Mama sampai beberapa hari ke depan. Tadi pagi Mama kamu pergi ke rumah Eyang naik kereta api. Katanya dia mau nenangin diri dulu di rumah Eyangmu. Nggak nanya. Jawabku pura-pura tidak peduli. Iya, Tante tahu kamu gak nanya. Tante cuma ngomong doang. Siapa tahu kamu penasaran. Aku menghembuskan napas, lalu kembali menyenduk makananku. Aku memberanikan diri untuk melirik Tante Riri. Tante Riri sedang sibuk menyenduk makanan sehingga tatapan kami tidak bertemu. Tapi kenapa Tante Riri tidak membahas hal kemarin malam dan hanya diam saja? Kupikir Tante Riri akan marah besar, atau jika tidak, Tante akan menginterogasiku. Ternyata tidak. Sah, kata Tante Riri dengan pelan sambil meletakkan tangannya di atas tangan kiriku. Aku mengangkat kepalaku melihat wajah Tante Riri. Tante tahu kamu marah sama mama kamu. Tapi kalau pikiran kamu udah tenang, Tante mohon kamu minta maaf sama mamamu. Ya sayang, aku hanya terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. Tante tahu mama kamu juga salah karena dia gak pernah ada waktu buat kamu selama ini. Tapi jangan pernah kamu benci mama kamu. Tante ini adiknya. Tante tahu dia sayang banget sama kamu. Aku tidak menangis. Aku mengepalkan mantra tersebut dan mencoba sekuat tenaga menahan emosiku agar tetap stabil. Aku tidak ingin menangis di depan Tante. Gengsi lah. Aku hanya diam menunduk supaya Tante tidak melihat mataku yang mungkin ya sudah berkaca-kaca. Enggak, Tante salah. Mama gak pernah peduli sama aku. Kataku membantah argumen Tante Riri. Bahkan rasanya nada suaraku sudah berbeda karena menahan tangis. Kamu tahu gak?
Mama kamu selalu berangkat pagi jam 6 bahkan belum sarapan. Mama kamu makan seadanya di warung pinggir jalan yang dia temuin. Selalu pulang malam. Bahkan mama kamu gak pernah peduliin kondisinya, gak pernah ngeluh sama kamu. Itu semua demi kamu, Nisa. Demi kamu bisa makan, bisa sekolah. Mama kamu sayang banget sama kamu. Aku memalingkan wajahku ke samping. Gengsi jika Tante Riri tahu aku menangis. Aku pura-pura bahwa aku kuat. Gak ada orang tua di dunia ini yang gak sayang sama anaknya. Yang ada cuman orang tua dan anak saling salah paham. Tante cuma mohon satu hal sama kamu. Nanti kalau kamu udah tenang, minta maaf ya sama mama kamu. Aku menarik tanganku yang disuap pelan dengan ibu jari Tante Riri. Aku berdiri, meninggalkan Tante Riri yang menangis dan menghapus air matanya dengan punggung tangannya. Aku ingin segera pergi ke kamarku sebelum aku menangis terisak. Pasti itu semua hanya omong kosong Tante Riri terhadapku. Sampai kapanpun mama tidak akan menyayangiku. Itu semua hanya kata-kata karangan Tante Riri saja. Aku mencoba menolak semua Tante Riri ucapkan. Tetapi hatiku tidak berbohong, rasanya sangat sakit. Sebelum langkah kakiku melewati kusen pintu dapur, Tante Riri mengatakan sesuatu yang membuatku sudah tidak bisa lagi membendung air mataku. Tante masih ingat gimana dulu kamu nangisin papa kamu waktu papa kamu meninggal dunia. Jangan sampai kamu juga nangisin mama kamu, Sah. Kalau mama kamu nanti udah gak ada, selama mama kamu masih ada, kamu harus sayang sama dia. Karena cuman mama kamu yang kamu punya. Mataku melirik jam tangan kiriku yang sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Aku dan Meli meluangkan waktu sebentar untuk menghampiri ke salah satu restoran dekat kampus kami. Meli tersenyum sumringah. Wajahnya seperti akan terbelah dua melihat pelayan meletakkan pesanan kami di atas meja. Dengan malu-malu, Meli menyantap stik dan lahap. Walaupun Meli agak kesusahan ketika menggunakan garpu dan pisau secara bersamaan. Aku menahan senyumku. Pasti ini pertama kalinya bagi Meli. Sering-sering dong, Sah, kalau traktir aku. Ogah, jawabku ketus. Hari ini aku mentraktirnya, bukan berarti kami sudah menjadi teman dekat. Hanya saja aku malas makan di rumah sendirian, mengingat Bidar sudah berhenti bekerja di rumahku. Dan ini juga sudah hari keempat mama masih belum pulang dari rumah Eyang. Aku mengusap pelan tengkukku. Entah mengapa rasanya aku merindukan mama. Aku mengembuskan napas berat. Aku tahu sebenarnya akulah yang bersalah waktu itu. Tetapi justru melampiaskan semua rasa sakit hatiku kepada mama. Benar kata orang, ketika kita sedang marah, kita cenderung menyalahkan dan menyakiti hati orang lain. Tamat. Dan cerita ini, novel ini tamat ya. Tunggu novel selanjutnya ya. Kalian bisa komentar, request novel berbagai macam cerita. Ya, terima kasih banyak. Bye-bye.